Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syam Code. Di video kali ini kita akan membahas tentang memahami struktur dan aturan penulisan sintaks Java. Apa yang kita bahas di video ini? Yang pertama adalah struktur dasar program Java, kemudian ada statement dan ekspresi pada Java, kemudian blok program Java, kemudian penulisan komentar pada Java, kemudian penulisan string dan karakter, kemudian case sensitif, kemudian gaya penulisan case. Struktur dasar program Java. Struktur program Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama satu deklarasi package, yang kedua import library, yang ketiga adalah bagian kelas, yang keempat ada method main. Mari kita lihat contohnya. Mana sih yang package, mana sih yang import, mana sih yang kelas, mana sih yang method main. Yang package adalah ini, package com.syamcode. Saya tandai di sini ada deklarasi package, kemudian import Java util bintang, kemudian saya tandai di sini ada import library, kemudian public class coding, ini adalah bagian kelas, kemudian yang ini adalah method main. Mari kita bahas satu-satu. Dari yang pertama adalah deklarasi package. Apa sih deklarasi package? Package merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Contoh deklarasi package adalah package com.syamcode. Ini adalah deklarasi package. Biasanya nama package mengikuti nama domain dari sebuah vendor yang mengeluarkan program tersebut. Pada contoh di atas, com.syamcode adalah nama domain dari Syamcode. Aturannya, nama domain dibalik lalu diikuti nama program. Bagaimana kalau kita tidak mendeklarasikan package? Boleh-boleh saja. Program juga akan tetap berjalan, tapi nanti saat produksi, misalnya saat membuat aplikasi Android, kita wajib mendeklarasikan package. Kemudian kedua adalah bagian import. Pada bagian ini kita melakukan import library yang dibutuhkan pada program. Library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program. Contoh import library adalah import java.util.scanner. Ini adalah salah satu contoh import library. Pada contoh tersebut kita mengimport kelas scanner dari package Java util. Kemudian bagian ketiga adalah bagian kelas. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma object oriented programming. Setiap program harus dibungkus di dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Kalau kamu belum paham apa itu object oriented programming, cukup pahami kelas sebagai deklarasi nama program. Ini adalah kelas yang ini nih, public class coding. Ini adalah kelas. Kemudian blok kelas dibuka dengan tanda kurung kurawal, yang mana kurung kurawal, jadi ini kelas dibuka dengan kurung kurawal ini, kemudian ditutup dengan kurung kurawal ini. Di dalam blok kelas kita dapat mengisinya dengan metode dan fungsi dan juga variabel. Pada contoh di samping terdapat method main. Jadi di dalam blok kelas coding ini terdapat blok kelas method main, yaitu yang ini nih. Ini adalah blok dari method main. Jadi ini satu blok, kemudian ini juga satu blok. Yang keempat, method main. Method main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry point dari program. Misal kita analogikan program itu adalah rumah, maka method main itu adalah pintunya. Jadi kalau kita punya rumah tapi nggak ada pintunya, kita nggak akan tahu gimana cara masuknya. Jadi sama aja kalau kita punya program tapi nggak ada method mainnya, kita si program tidak akan tahu dari mana dia akan mengeksekusinya. Method main memiliki parameter args. Parameter ini nanti akan menyimpan sebuah nilai dari argumen di command line. Tugasnya untuk menyimpan nilai argumen yang diberikan dari CMD atau terminal, sehingga kita bisa mengelolanya dalam program. Kita akan banyak membuat string args apabila ingin membuat program berbasis teks yang memiliki argumen. Lalu di dalam method main terdapat statement atau fungsi. Statement dan ekspresi pada Java. Statement dan ekspresi adalah bagian terkecil dari program. Ini masih bagian paling kecil dari dalam program. Setiap statement dan ekspresi di Java harus diakhiri dengan titik koma. Contoh statement dan ekspresi. Jadi ini adalah statementnya, system out print, kemudian ini ekspresinya Syamcode. Jadi kita disuruh menampilkan program disuruh menampilkan tulisan Syamcode. Kemudian ada plus C nya mana? C nya adalah ini yang berhitung. Kemudian tampilnya seperti ini nanti jika di run.
Dan blok program Java. Blok program merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi yang dibungkus menjadi satu. Blok program selalu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal tutup juga gitu. Contoh blok program adalah ini. Jadi ini blok programnya nih. Nah, ini dengan ini. Ini adalah satu blok. Terdapat kita bisa mendeklarasikan variabel. Kemudian kita bisa juga menuliskan statement dengan ekspresinya di sini seperti itulah di dalam blok program ini. Intinya, jika kamu menemukan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, maka itu adalah sebuah blok program. Jadi ingat aja, jika ada kurung kurawal buka, maka ada kurung kurawal tutup, itu adalah satu blok program. Blok program dapat juga berisi blok program yang lain, yaitu nested. Contohnya ini adalah blok program kelas coding ini berisi atau nested sebuah metode main atau fungsi main. Blok program fungsi main. Kemudian penulisan komentar pada Java. Komentar merupakan bagian program yang tidak akan dieksekusi. Ingat, komentar program yang tidak akan dieksekusi. Komentar biasanya digunakan untuk memberikan keterangan pada kode program, menonaktifkan fungsi tertentu, membuat dokumentasi, dan lain-lain. Menuliskan komentar pada Java sama seperti pada bahasa C, yaitu menggunakan garis miring ganda untuk komentar satu baris, kemudian garis miring bintang untuk komentar yang lebih dari satu baris. Dapat dilihat di sini, ini adalah satu baris, maka menggunakan garis miring. Kemudian jika kita ingin lebih dari satu baris, maka kita bisa gunakan garis miring bintang, kemudian diakhiri dengan bintang garis miring. Penulisan string dan karakter. String merupakan kumpulan dari karakter. Kita sering mengenal dengan teks. Contoh string adalah ini nih, hello world. Ini adalah kumpulan dari karakter. Karakter apa aja? Ada H, E, L, L, O, kemudian W, O, R, L, D. Ini adalah string kumpulan dari 10 karakter ya, 10 karakter. Aturan penulisan string pada Java harus diapit dengan tanda petik ganda. Mana petik ganda? Ini dia. Ini petik ganda, petik ganda. Jadi ini adalah string. Apabila diapit dengan tanda petik tunggal, maka akan menjadi sebuah karakter. Contoh, ini harusnya saya tulis petik, H, petik lagi, kemudian petik, petik. Itu harusnya saya tulis seperti itu. Pokoknya setiap karakter itu diapit dengan petik satu. Jadi harap dibedakan ya. Perhatikan itu aja. Perhatikan jika petiknya 2 itu adalah string, kemudian petiknya 1 adalah karakter. Kemudian case sensitif. Java bersifat case sensitif. Artinya huruf besar atau kapital dan huruf kecil dibedakan. Jadi besar kecil hurufnya itu dibedakan. Jadi misal kalian tulis N dengan N yang N hurufnya besar, maka itu akan berbeda. Jadi harus diperhatikan. Contohnya di sini adalah saya mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string. Variabel di sini saya punya 3 variabel, walaupun dibacanya sama, nama, tapi ini adalah 3 variabel yang berbeda, yang value-nya juga berbeda. Jadi ketika kalian ingin memanggil value ini, maka kalian harus perhatikan variabel yang di sini agar tidak salah seperti itu. Biasanya untuk teman-teman yang baru pertama belajar sering mengalami kebingungan di sini. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu beda walaupun dibacanya sama seperti itu. Gaya penulisan case. Gaya penulisan case style yang digunakan oleh Java adalah camel case, kemudian Pascal case, dan all upper. Gaya penulisan camel case digunakan pada nama variabel ya, kemudian nama objek dan nama metode. Nama variabel adalah misal string, nama saya itu adalah nama variabel. Nama saya ada 2 kata. Kalau di dalam bahasa Indonesia nama saya itu 2 kata, maka karena di Java itu nggak bisa menggunakan spasi untuk penamaan variabel, maka kita gabungkan dengan camel case seperti itu. Kemudian untuk Pascal case digunakan pada penulisan nama kelas. Nama kelas contohnya public class coding Java. Ini dia nama kelasnya harus depannya besar. Misal coding Java kan 2 kata kalau dalam bahasa Indonesia, maka
Ya karena tadi, karena nggak bisa dipisahin dengan spasi, maka kita bedakan dengan uh, gaya penulisan Pascal Case, yaitu yang depannya besar, kemudian depannya lagi Java-nya besar juga. Kemudian penulisan all upper atau semuanya kapital digunakan pada pembuatan nama konstanta. Contoh final string dbname atau ya dbname. Untuk penulisan dua suku kata atau lebih, all upper dipisah dengan garis bawah atau underscores. Apakah boleh saya menulis sembarangan? Misal untuk nama kelas menggunakan all upper atau nama variabel menggunakan Pascal Case, gimana? Boleh saja. Program tidak akan error, tapi kode program yang kamu tulis akan terlihat kotor dan keluar dari garis panduan yang sudah ditentukan. Atau kita bisa bilang acak-acakan lah. Sekian video ini, kemudian apa di video berikutnya adalah mengenal variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data, kalian teman-teman semua udah mulai lebih dalam lagi mengenal Java. Oke, kemudian berikutnya adalah input output pada Java, kemudian memahami operator dasar pada Java. Oke, sekian video ini. Jika kalian suka like, jika nggak suka dislike. Teman-teman boleh subscribe jika berkenan, jika tidak berkenan tidak apa-apa, ambil saja ilmunya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.